Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ya, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Diawali dengan membaca basmalah ya anak-anak ya. Anak-anak bisa ikuti Bapak dari rumah ya. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang ayo berwudu. Kita sudah belajar juga tentang tata cara berwudu ya. Maksudnya syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu ya. Anak-anak perlu diingat pelajaran minggu lalu ya. Nah hari ini kita melanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang praktik berwudu. Nah, setelah kita mengetahui tata cara berwudu, sekarang mari kita mempraktikkan cara berwudu dengan memperhatikan rukun dan sunnahnya. Nah, anak-anak bisa sambil mengingat-ingat ya. Anak-anak bisa sambil mengingat-ingat dan bisa membedakan mana yang syarat wudu ya, mana yang rukun wudu, mana yang sunnah wudu ya, mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, nomor 1 mari kita perhatikan anak-anak. Nah, pada gambar nomor 1 ini, siswa tersebut sedang apa ya anak-anak? Iya, betul sekali, siswa tersebut ya sedang membaca basmalah dan niat berwudu. Nah, lafal niat ya anak-anak ya, perlu diingat ya. Bapak sudah beritahu kemarin bahwa niat berwudu itu posisinya ketika kita membasuh pertama kali basuhan pertama pada wajah ya. Ketika kita membasuh pertama kali wajah kita, di situ kita niat berwudu di dalam hati ya. Karena pengertian niat dalam berwudu itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhu fil qalbi. Nah, artinya apa anak-anak? Qasdu syai'i yaitu berniat melaksanakan sesuatu, maksudnya melaksanakan wudu ya. Muqtaronan bi fi'lihi. Nah, berbarengan dengan pekerjaannya. Pekerjaan pertama kali wudu yaitu membasuh muka ya anak-anak ya. Pekerjaan rukun yang pertama kali kita lakukan yaitu membasuh muka. Maka dari itu kita niat wudu yaitu di awal membasuh muka. Bisa dipahami ya anak-anak ya, diingat selalu. Nah, wa mahalluhu fil qalbi. Nah, lafal niat itu wa mahalluha fil qalbi. Nah, tempatnya kita berniat itu fil qalbi anak-anak, di dalam hati ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu ketika kita membasuh pertama kali basuhan wajah kita ya, rukun kita ya, rukun wudu yang pertama yaitu membasuh muka. Nah, pada basuhan pertama membasuh muka, kita niat di dalam hati ya anak-anak ya, lafal niat berwudunya. Nah, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi, kalau membaca basmalah dan niat berwudu ketika maksudnya seperti pada gambar nomor 1 itu belum dinamakan niat, baru lafal niat. Selalu diingat ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Nah, coba anak-anak diingat membaca basmalah dan lafal niat sebelum berwudu. Ingat ya, lafal niat sebelum berwudu itu masuk rukun atau sunnah berwudu anak-anak? Ya, itu namanya masuk sunnah berwudu ya, masuk dalam kategori sunnah berwudu. Nah, selanjutnya anak-anak, bacaan basmalah seperti apa sih? Seperti kita yang sudah laksanakan tiap hari ya sebelum belajar. Lafal basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita berwudu, kita lafalkan niat. Nah, kita lafalkan basmalah ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, lafal niatnya seperti apa ya anak-anak ya?
Lafal niatnya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, mari kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi anak-anak, dimulai anak-anak bisa barengi dengan bacaan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ketika lafal niat ini dilafalkan sebelum berwudu, itu dihukumi sunnah ya anak-anak ya. Tidak dibaca tidak apa-apa, tapi anak-anak biasakan untuk membaca lafal niat sebelum berwudu ya, agar ketika kita niat berwudu, ketika kita masuk niat berwudu yang posisinya itu ketika pertama kali membasuh muka, nah anak-anak sudah jazm, maksudnya sudah kuat niatnya ya, sudah ingat bahwa yang anak-anak laksanakan itu adalah sedang melaksanakan berwudu. Nah, selanjutnya nomor 2, mari kita perhatikan anak-anak. Coba siswa itu sedang apa anak-anak? Ya, betul sekali, siswa tersebut sedang mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Coba anak-anak diingat, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan itu hukumnya rukun atau sunnah? Iya, hukumnya sunnah ya anak-anak ya. Betul sekali, hukumnya sunnah. Nah, namun anak-anak, walaupun hukumnya sunnah, anak-anak perlu biasakan ya mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali ya. Mendahulukan anggota yang kanan itu hukumnya apa anak-anak? Betul sekali, hukumnya sunnah ya. Perlu diingat, sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala. Nah, ketika ditinggalkan itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya tidak akan mendapat pahala dan tidak juga mendapat dosa. Bisa dipahami anak-anak ya. Namun kita tidak bisa mendapat pahala ya anak-anak ya. Kita tidak bisa mendapatkan pahala yang komplit. Nah, ketika berwudu ya, maka dari itu anak-anak biasakan sebelum berwudu membaca basmalah dan lafal niat berwudu. Selanjutnya anak-anak bisa biasakan juga melaksanakan sunnah, yaitu mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan anggota yang kanan ya, tangan yang sebelah kanan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya anak-anak kita perhatikan nomor 3 ya. Siswa tersebut sedang apa coba anak-anak? Betul sekali, siswa tersebut sedang berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Nah, coba diingat lagi, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi ya, atau menggosok gigi di sini ya. Berkumur-kumur dan membersihkan gigi itu hukumnya apa anak-anak? Rukun atau sunnah? Iya, hukumnya sunnah ya anak-anak ya. Lagi-lagi walaupun hukumnya sunnah, anak-anak harus laksanakan ya. Biasakan untuk melaksanakan kumur-kumur dan juga membersihkan gigi ketika berwudu. Bisa dipahami? Iya, alhamdulillah. Anak-anak bisa bedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Selanjutnya nomor 4, anak-anak membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali ya. Membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Nomor 4 ini hukumnya apa anak-anak? Rukun atau sunnah? Iya, betul sekali, hukumnya sunnah. Jadi berkumur-kumur, membersihkan gigi ya, membersihkan lubang hidung ya sebanyak 3 kali masing-masing, itu hukumnya sunnah ya anak-anak ya. Nah, ketika nanti anak-anak misalnya masuk pada bulan Ramadan ya, ketika berpuasa nanti ya, puasa hukumnya wajib. Nah, maka ketika kita ingin berwudu ketika bulan puasa nanti ya, kita tidak usah
berkumur-kumur ketika berwudu ya. Ketika siang hari nanti misalnya ya, jam 11 misalnya, pukul 11 siang ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita ingin melaksanakan sholat zuhur ya anak-anak ya. Nah, karena berkumur-kumur, menggosok gigi dan membersihkan lubang hidung itu hukumnya sunnah ya. Ketika berpuasa itu kita tidak laksanakan ya anak-anak ya. Ketika kita ingin berwudu ya, ketika kita berwudu ya, kita tidak usah melaksanakan kumur-kumur dan mencuci atau membersihkan lubang hidung ya, karena khawatir bisa membatalkan puasa. Khawatir ya anak-anak kumurnya sambil ditelan airnya ya anak-anak ya. Tidak usah dilaksanakan ketika berpuasa ya, hanya berpuasa ya. Tapi kalau seperti ini ketika dalam keadaan tidak berpuasa, anak-anak harus biasakan di rumah untuk berkumur-kumur dan juga membersihkan giginya dan juga membersihkan lubang hidungnya ketika ingin berwudu. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, gambar nomor 5. Coba anak-anak perhatikan gambar nomor 5. Siswa tersebut sedang apa? Iya, siswa tersebut sedang membasuh muka sebanyak 3 kali. Dicatat ya anak-anak ya. Nomor 5 ini perlu catatan ya anak-anak ya. Ketika membasuh awal pertama kali basuhan kita, yang pertama ya, kita lafalkan niat sampai tuntas ya. Ketika kita membasuh muka, ketika air sampai ke dalam kulit wajah kita, kita lafalkan niat dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bisa dipahami anak-anak ya? Baru itu namanya berwudu, bisa dinamai berwudu ya. Bisa dipahami anak-anak? Jadi nomor 5 ini perlu catatan bahwa ketika membasuh muka ya, ketika membasuh muka kita yang pertama kali itu harus dibarengi dengan niat. Niatnya itu di dalam hati ya. Ketika membasuh muka kita niatkan dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, basuhan muka yang pertama, membasuh muka yang pertama dan juga melafalkan niat di dalam hati itu hukumnya apa anak-anak? Betul sekali, hukumnya rukun ya anak-anak ya. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah wudunya ya. Bisa dipahami anak-anak ya, harus dilaksanakan. Niat di dalam hati ketika membasuh muka pada awal yang pertama, nah itu hukumnya rukun ya. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholat yang kita laksanakan pun menjadi tidak sah ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pada gambar nomor 6, kita perhatikan siswa tersebut sedang apa ya anak-anak? Iya, siswa tersebut sedang membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Didahului tangan kanan, lalu tangan kiri. Ya anak-anak ya, perlu diperhatikan. Harus membasuh tangannya 3 kali sampai sikut. Perlu diperhatikan, sampai sikut. Kalau tidak sampai sikut tidak sah ya anak-anak ya wudunya. Makanya ketika kita hendak berwudu ya, lengan baju kita harus diangkat tinggi-tinggi supaya siku kita terbasuh ya ketika berwudu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, membasuh kedua tangan sampai siku ini itu hukumnya apa anak-anak? Iya, hukumnya rukun ya anak-anak ya. Di sini dihukumi menjadi rukun berwudu ya. Masuk dalam kategori rukun berwudu. Kalau ditinggalkan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Bisa dipahami anak-anak ya. Maka membasuh kedua tangan sampai siku, ingat sampai siku, itu tidak boleh ditinggalkan ya. Harus diperhatikan ya, wudunya sampai sikut. Nah, selanjutnya anak-anak nomor 7. Mari kita perhatikan nomor 7. Nomor 7, siswa tersebut sedang apa? Iya, nomor 7, siswa tersebut sedang mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi ya. Jadi nomor 7, ketika kita melaksanakan wudhu, setelah kita selesai membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, kita laksanakan kegiatan yaitu mengusap
sebagian kepala maksudnya di sini ya, dengan tangan yang sudah dibasahi. Nah, coba anak-anak mengusap sebagian kepala ya. Mengusap sebagian kepala itu hukumnya apa anak-anak? Masuk dalam kategori apa? Sunnah berwudu atau rukun berwudu? Iya, betul sekali. Membasuh sebagian kepala itu masuk dalam kategori rukun berwudu ya anak-anak ya, tidak boleh ditinggalkan ya anak-anak ya. Nah, yang sunnah itu membasuh seluruh kepala ya. Membasuh seluruh kepala, kita basahkan seluruh kepala kita, bagian depan kepala kita, bagian belakang kepala kita ya, kita basuh seluruh kepala kita, rambut kita ya, itu dihukumi sunnah ya anak-anak ya. Tidak dikerjakan tidak apa-apa, namun yang harus dilaksanakan, yang masuk dalam kategori rukun, yang tidak boleh ditinggalkan ya anak-anak ya. Jika ditinggalkan maka wudhunya tidak sah, yaitu anak-anak mengusap sebagian kepala. Harus ya, mengusap sebagian kepala itu harus ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya nomor 8 anak-anak, setelah mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi, mengusap telinga kanan dan telinga kiri, nomor 8 ini ya. Mengusap telinga kanan dan telinga kiri berbarengan tidak apa-apa ya anak-anak ya, karena telinga itu bisa dibasuh dengan cara berbarengan, berbeda dengan tangan dan berbeda dengan kaki ya. Nah, mengusap telinga kanan dan kiri ini hukumnya masuk dalam kategori apa anak-anak? Sunnah berwudu atau rukun berwudu? Iya, betul sekali ya, masuk dalam kategori sunnah wudu ya. Tidak dilaksanakan tidak apa-apa, namun anak-anak harus dibiasakan untuk melaksanakan ya, mengusap telinga kanan dan kiri ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya gambar nomor 9. Siswa tersebut sedang apa ya anak-anak? Iya, siswa tersebut sedang membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Didahului ya kaki yang sebelah kanan, lalu kaki yang sebelah kiri. Nah, membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu masuk dalam kategori apa anak-anak? Rukun berwudu atau sunnah berwudu? Iya, betul sekali. Itu masuk dalam kategori rukun wudu ya anak-anak ya. Nah, maka jika kita tidak laksanakan ya, jika kita tidak perhatikan ya, maka wudunya bisa tidak sah. Maka harus dilaksanakan ya anak-anak, dan juga harus diperhatikan apakah basuhan kita sudah sampai mata kaki atau belum ya anak-anak ya. Jangan ngasal wudunya ya anak-anak ya. Kalau wudunya ngasal, khawatir wudunya tidak sah, nanti sholatnya pun tidak sah ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, yang terakhir yaitu nomor 10, berdoa setelah wudu ya anak-anak ya. Berdoa setelah wudu ini hukumnya apa anak-anak? Betul sekali, berdoa setelah wudu dalam kategori ini ya, masuk dalam kategori sunnah berwudu. Namun anak-anak harus biasakan untuk melaksanakan doa setelah wudu ya anak-anak ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak ya, itulah praktik berwudu dari mulai membaca basmalah sampai membasuh kaki ya. Itulah tadi kita sudah bahas tentang praktik berwudu ya, dengan tertib ya anak-anak ya, harus dilaksanakan dengan tertib ya. Tidak boleh dilaksanakan mencuci kaki dulu ya, atau membasuh kedua tangan dahulu baru membasuh muka. Waduh ya, anak-anak harus perhatikan tertibnya ya anak-anak ya. Nah, rukun wudu itu tertib termasuk dalam rukun wudu ya anak-anak, yang harus tertib, tidak boleh ngasal wudunya. Dari ya membaca basmalah, selanjutnya setelah membaca basmalah mencuci kedua telapak tangan, terus selanjutnya setelah mencuci kedua telapak tangan kita berkumur-kumur sambil membersihkan gigi. Setelah itu membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh muka sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya setelah membasuh siku, kita mengusap kepala dengan tangan yang sudah dibasuhi ya. Selanjutnya mengusap
telinga kanan dan kiri ya. Setelah mengusap telinga tangan dan kiri, kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu semuanya harus dilaksanakan dengan tertib ya. Nah, dengan tertib sesuai urutannya. Tidak boleh lompat-lompat atau ngasal ya anak-anak ya. Kalau ngasal wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu lafal doa, kita membaca bacaan lafal doa setelah berwudu ya anak-anak ya. Anak-anak bisa ikuti bapak dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah lafal doa setelah berwudu. Anak-anak bisa simak terus ya lafal bacaan doa setelah berwudu ya. Syukur-syukur anak-anak juga hafal ya bacaan doa setelah berwudu ya. Semangat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya artinya apa sih anak-anak? Artinya yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang sholih. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah ya. Kita sudah bahas pelajaran kita hari ini. Anak-anak hari ini ada penugasan. Anak-anak bisa kerjakan bukunya halaman 46 pada kegiatan Insya Allah Aku Bisa. Nah, setelah itu anak-anak bisa kerjakan bukunya pada kegiatan Ayo Berlatih ya, halaman 47 ya. Anak-anak bisa mengurutkan gambar gerakan wudhu berikut ini sehingga menjadi urutan yang benar. Jadi halaman 47 ini ya anak-anak ya, gambar ini masih ngacak ya. Anak-anak bisa urutkan gambarnya sesuai dengan urutan tertibnya ya anak-anak ya. Nah, Bunda mohon diperhatikan pada gambar nomor 4 ya. Nah, pada gambar nomor 4 itu sama gambarnya dengan nomor 3. Maka nomor 4 itu diganti gambarnya ya, siswa sedang mencuci kaki ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, siswa bisa kerjakan di rumah halaman 46 dan 47. Jika sudah, siswa bisa dikirimkan oleh pembimbingnya di rumah tugasnya melalui Google Form. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran jarak jauh hari ini telah sama-sama kita lewati. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.